Ini sudah sarapan hari ini. Alhamdulillah. Ya Jumat ya. Pak Dedi. Oke, untuk pendampingan pada pagi hari ini sampai nanti Pak Dedi, untuk tema pendampingan kali ini dengan tema rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, sebelumnya saya sampaikan tujuan dan fokus pendampingan pada hari ini, bahwa tujuannya untuk membantu calon guru penggerak itu untuk menerapkan hasil pembelajaran daring dan loka karya. Jadi menerapkan hasil pembelajaran daring yang sudah dilakukan dan loka karya. Untuk fokus pendampingannya, nanti kita akan refleksi penerapan hasil nyata modul 3.1. Kemudian akan diskusikan rancangan program yang Pak Dedi buat itu berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga adalah diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolahnya, yang belum ada loka 2 bahasanya itu adalah untuk komunitas praktisi membentuk, merintis dan seterusnya. Serta nanti kita akan melihat implementasi dari rencana di loka karya 3 itu adalah untuk berbagi ke rekan sejawat. Itu Pak Dedi. Ya, Pak. Untuk pagi hari ini kita akan membicarakan seperti itu. Bisa dipahami dulu? Bisa Pak. Kalau bisa, alhamdulillah kita ke mana dulu. Saya mau menanyakan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Untuk 1 bulan terakhir ini mungkin monggo bisa diceritakan apa yang sudah dilakukan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Sugeng untuk pendampingan 5 ini terkait dengan kegiatan yang sudah terlaksana selama 1 bulan terakhir Pak. Kemarin sudah mengikuti pembelajaran secara daring di LMS itu terkait dengan 2 pokok materi terkait dengan pengambilan keputusan, kemudian pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Terus dulu kan pada waktu pendampingan Pak itu, mohon maaf Pak, suruh tindak lanjut untuk teman sejawat 1 yang memilih itu, terus lakukan sampai observasi sudah Pak. Sudah dilanjutkan. Oh iya, sudah dilakukan. Oh iya, dan kemarin sudah mengirimkan anunya belum? Sudah. Linknya sudah ke saya ya, sudah. Kemarin yang observasi sudah tak buka. Saya apresiasi Pak, 1 bulan ini jenengan sudah melakukan hal yang ada di PGP Program Guru Penggerak. Terima kasih. Bahkan jenengan telah berpraktek baik, berbagi praktek baik yang sudah dilakukan baik dari pembelajaran daring maupun yang ada di SD Kecamatan 2. Untuk hasil observasinya sudah tak buka, sudah tak pelajari. Nanti kita ke fokus yang keempat, nanti jangan ambil teman sejawat, tapi sebelumnya kita ke fokus pendampingan. Siap ya Pak Dedi, kita ke fokus pendampingan yang pertama. Pada fokus pendampingan yang pertama, kita akan melihat penerapan aksi nyata modul 3.1, yaitu tentang yang pertama, refleksi proses pembuatan peta sumber daya, misalnya aset lah itu. Nah sekarang bagaimana Pak proses Pak Dedi itu dalam menemukan, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini Pak? Iya Pak, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penerapan modul 3.1 terkait dengan sumber daya sekolah, kemarin kami berkolaborasi dengan warga sekolah Pak, baik dengan kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, dan juga melibatkan anak-anak di sekolah. Kemarin kita mengadakan diskusi dulu, musyawarah dulu terkait dengan aset apa saja yang ada di sekolah kita. Kebetulan dari materi yang sudah dipelajari itu Pak, dikategorikan menjadi 7 modal utama Pak dari sekolah itu. Ada modal manusia, kemudian modal lingkungan alam, kemudian ada modal sosial, agama, budaya, kemudian ada juga modal politik
politik dan juga modal finansial. Anggaran dasar. Terus tadi disebutkan prosesnya juga melibatkan siswa. Itu ya. Nah siswa itu kira-kira dari proses itu dilibatkan dalam bentuk apa? Siswa kita libatkan terutama dalam kategori modal manusia Pak. Nah itu kita kita saling aspirasinya, suaranya kita serap. Nah, kira-kira anak-anak ke depan ingin program yang seperti apa atau inginnya apa seperti itu, kemudian kita coba gali untuk besok kita terapkan ke dalam sebuah program. Ya. Selain itu juga kemarin kita libatkan juga dalam kan di sini ada bidang yang di sana berisi ada aset fisik Pak, ada peralatan itu yang lama tersimpan dan belum dimanfaatkan, itu anak juga kita libatkan dalam gotong royong itu Pak. Iya. Jadi juga hal itu. Terus Pak, selama proses menemukan atau mengidentifikasi aset yang ada di Solo itu tentunya ada kendala, ada tantangan pasti. Apa saja Pak kendala atau tantangan yang Pak Dedi hadapi saat melakukan identifikasi itu? Terus bagaimana cara mengatasinya Pak Dedi? Ya, baik, tentu Pak ada kesulitan terutama ketika kemarin kita mengidentifikasi aset fisik Pak. Nah itu kemarin kita bergotong royong kemudian mengumpulkan barang-barang yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan, tetapi di situ kita menemukan beberapa barang yang dokumentasinya itu tidak ada Pak. Maksudnya secara dokumen secara inventaris itu belum ada. Nah kemudian ini kita menemukan barang seperti ini, ada drum band, ada media yang lain, kemudian itu bagaimana ini adanya di sekolah, ini kan milik sekolah. Terus apa yang kita lakukan? Kita berkolaborasi dengan salah satu guru yang beliau berperan sebagai petugas aset. Jadi ada tugas tambahan sebagai petugas aset, kemudian kita minta buku induk Pak itu yang sudah 10 tahun lebih itu, kemudian kita coba cari, kita cocokkan. Oh yang ada juga kita kita buat label itu Pak untuk identitas bahwa ini milik sekolah. Kemudian yang tidak tercatat di situ ya kita catat dalam catatan khusus Pak. Itu hambatan yang saya alami kemarin. Itu ya. Cara mengatasinya hanya mencari buku induk, kemudian setelah itu juga kita manfaatkan Pak. Jadi dari aset yang awalnya ada tetapi belum termanfaatkan itu kita manfaatkan. Karena kemarin yang justru mengagetkan itu ada satu ruangan yang di sana ada peralatan drum band Pak, itu enggak lengkap tapi masih bisa dipakai. Kemudian itu dimanfaatkan dan akan dilaksanakan sebagai program ekstrakurikuler. Kemarin seperti itu. Terus tentunya ya Pak punya perasaan tentunya dalam mencari sumber daya seperti banyak kendala, tantangan itu ada perasaan. Mungkin ada perasaan sedih, ada perasaan apa kan gitu. Nah, bagaimana Pak perasaan Pak Dedi ketika berhasil mesti ya. Bagaimana perasaan Pak Dedi ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah itu? Ya tentu saya merasa senang ya Pak, bisa dari 7 kategori aset tadi sudah kita identifikasi meskipun saya tidak sendiri berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Itu yang pertama saya merasa senang karena bisa memaksimalkan apa yang tersedia di sekolah untuk dimanfaatkan. Tapi di sisi lain juga agak terkejut Pak, ternyata di pojokan ada barang-barang yang belum termanfaatkan dan kita ambil, insya Allah ke depan akan kita manfaatkan. Itu ya. Terus apa Pak pertimbangan dari Pak Dedi dalam menentukan sumber daya sekolah itu yang membuat pertimbangan? Yang membuat pertimbangan saya adalah tentu dari bekal awal saya dari materi modul ini terkait dengan pengidentifikasian aset ini menjadi pertimbangan matang, karena itu merupakan sebuah materi yang sangat bagus untuk saya terapkan dalam sekolah saya. Identifikasi untuk penerapan ya, berarti secara simpulkan untuk pemanfaatan. Terus Pak, mohon maaf ya, dalam proses
proses jenengan itu berlangsung mencari sumber daya dari sekolah, tentunya ada yang kelewatan itu ya, mesti itu. Ya. Mesti ada yang kelewatan. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Ada Pak, tentu kemarin kita juga tidak habis pikir karena itu hal yang sebenarnya sangat sederhana tetapi justru malah kelewatan, yaitu terkait dengan lahan kosong Pak. Jadi di sekolah Gerakan ini ya lingkungan yang terkait dengan lingkungan ini ada tanah sekitar berapa ya, sekitar 10 kali berapa 7 meter itu sebenarnya luas Pak, tapi kemarin masih banyak rumput liar, kemudian ada tumpukan materialnya, kemudian itu yang menjadi hal yang terlewatkan, tapi sudah kita sikapi Pak. Sudah kita gotong royong kolaborasi sekolah, kita rapikan, kemudian kita manfaatkan untuk lahan belajar bertani Pak, atau menanam sayuran. Itu sudah hampir 1 bulan. Lewatnya sana masih Sana Pak. Oh sana motor. Nanti bisa dicek tapi ya. Hal awal. Berarti itu yang terlewatnya di mana itu malah alhamdulillah bisa. Iya Pak, alhamdulillah sekali itu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut ya ke refleksi proses pengambilan keputusan. Sudah pemetaan pemetaan asetnya, terus tentunya dari aset itu ya sekolah harus bisa mengambil keputusan. Itu. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang tadi dilakukan, tentunya akan dilakukan proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana Pak Dedi dari hasil pemetaan tadi itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Dedi? Jadi berdasarkan hasil identifikasi aset itu Pak, itu sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi diskusi atau terjadi semacam baik permasalahan atau kita menentukan program. Itu dengan bekal 7 modal aset yang sudah diidentifikasi, sudah ada validasi, sudah secara real ada, itu akan memudahkan kita dalam membuat keputusan Pak. Mempengaruhi. Pertama ketika akan mengambil keputusan itu yang modal manusia terutama itu kan kita minta pertimbangan, minta pandangan dari rekan sewat ABCD, kemudian untuk meminimalisir konsekuensi buruk yang terjadi. Terus apa hal yang menurut Pak Dedi masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Apa ya? Menurut saya yang perlu dievaluasi atau perbaiki lagi ketika kita sudah mengambil keputusan, kemudian keputusan tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi Pak. Itu harus kita lihat dulu. Misalkan ada pemanfaatan terkait dengan lahan aset, itu apakah jangka panjangnya dampaknya itu berdampak positif atau negatif. Jadi itu perlu kita evaluasi untuk apa, untuk ketika besok ke depan ada hal semacam itu kita bisa meminimalisir hal negatif yang terjadi. Sebagai contoh misalkan akan melaksanakan program menanam sayur. Nah ini kan tentu kita butuh membeli bibit, kemudian memanfaatkan pupukan dan sekitar. Nah untuk jangka panjangnya bagaimana? Apakah ini nanti antara dampak positif atau negatifnya itu lebih banyak yang positif atau negatif? Misalkan negatif ya kita perlu evaluasi, apa kita ganti metode atau cara. Tapi apabila itu hasilnya cenderung ke positif, itu bisa kita kembangkan lagi. Seperti itu Pak. Terus tentunya yang tadi perkembangannya apa hal yang menurut Pak Dedi itu mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah diambil? Baik, menurut saya yang mendukung itu kalau kita berada di lembaga atau organisasi sekolah ini kan tentu ada warga sekolah Pak, terutama dengan guru yang sebagai stakeholder di situ. Hal yang sangat mendukung adalah ketika ada pandangan, ada curah pendapat dari semua guru, kemudian dari berbagai pandangan itu kita bisa mencapai kesimpulan satu visi. Itu menurut saya hal sangat mendukung untuk melaksanakan program apa saja dengan komitmen dan tanggung jawab yang sama. Komitmen dan tanggung jawab. Komitmen itu yang penting yang mendukung. Karena ini untuk program yang mungkin si A si B yang mengusulkan, tapi pada akhirnya ini menjadi program sekolah. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu terjadi dilema etika Pak. Pasti terjadi dilema etika.
mohon maaf Pak Dedi, adakah pengalaman yang terjadi di diri Pak Dedi ternyata itu baik sebelum mengikuti program bergerak dan sudah mengikuti program bergerak, itu terkait dengan murid atau terkait dengan teman sejawat itu? Ada pengalaman itu? Boleh diceritakan monggo. Baik, jadi ada pengalaman pribadi terutama kepada murid yang menurut saya ini sangat dilematis Pak sebagai guru untuk mengambil keputusan. Jadi saat itu ada salah satu murid saya yang memiliki kemampuan secara akademik itu bagus, nilainya di atas rata-rata semua. Menurut saya anak tersebut punya potensi yang besar untuk berkembang ke depannya. Tetapi di sisi lain dia memiliki sifat atau perilaku yang dalam tanda kutip kadang-kadang tidak teratur. Nah, jadi karena mungkin merasa sudah mampu, sudah bisa, kemudian aku ini seperti ini ya seperti ini. Kemudian kedisiplinannya juga menurun, kemudian kadang-kadang sikapnya juga agak melonjak. Nah, ketika menjelang akhir tahun pembelajaran itu terjadi dilema dalam diri saya, Pak. Apakah saya akan memberikan nilai sesuai dengan keadaan senyatanya, meskipun akademiknya dia bagus, tapi secara disiplinan sikap dia sangat kurang. Nah, tetapi di sisi lain apabila saya tidak akan meluluskan atau memberikan nilai yang pantas, saya juga akan mendapatkan nilai karena sesuai dengan kognitifnya dia menonjol daripada yang lain. Nah, pada akhirnya Pak, di situ saya mengambil keputusan untuk memberikan nilai di tengah-tengah. Saya mengambil jalan tengahnya Pak. Itu jadi memang kognitif tinggi, akademik tinggi, tetapi sikapnya rendah. Kemudian saya ambil jalan tengah untuk mengambil nilai yang di tengah. Jadi dia tetap lulus, tapi tidak dengan nilai yang akademik yang maksimal. Itu Pak. Dan Iya. Untuk yang sama guru Pak, ada nggak? Sama guru. Sama guru Di sini pengalaman. Nah, ini termasuk dilematis atau tidak saya kurang tahu ya Pak ini. Tapi Kalau memang bercerita. kadang-kadang saya terus lainnya tidak berat dan ini berat. Dulu pernah saya menjadi guru dengan tugas pokok sebagai guru kelas, wali kelas. Tentu itu adalah tugas pokok yang harus saya laksanakan. Tapi karena saya di SD itu SDM-nya terbatas, saya mendapatkan beberapa tugas tambahan, yaitu tugas ekstra, operator, tugas aset dan lain-lain. Kemudian silih berganti waktu ada teman yang datang yang baru berstatus juga ASN. Kemudian saya mengusulkan kepada pimpinan saya untuk membagi tugas Pak. Itu kadang-kadang juga kalau seperti itu ini bagus enggak ya kalau saya seperti ini minta bagi tugas. Nah itu kadang-kadang membuat saya berpikir ini terus nanti gimana ya, saya responnya gimana, saya itu Pak. Oh iya. Terkait dengan pembagian tugas supaya ya semua dapat lah itu. Seperti itu. Iya. Sekarang Pak, menurut Pak Dedi, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan terutama di SD sini itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Ya, terkait dengan pengalaman pribadi saya Pak, kemudian disesuaikan dengan materi yang sudah saya pelajari. Menurut saya pengambilan keputusan yang pernah saya ambil itu sudah mengarah ke 9 langkah itu dan tiga prinsip itu. Ya, itu terkait dengan cara berpikir individu melawan kelompok Pak. Nah itu yang pertama. Maksudnya bagaimana individu melawan kelompok ini, saya menghadapi satu orang yang memiliki kemampuan yang lebih, tapi di sisi lain dia sikapnya agak kurang baik, tetapi di sisi lain ada teman-teman yang sifatnya baik juga cukup baik. Itu nanti apabila itu sampai terdengar itu bisa menunjukkan konflik individu lawan kelompok, lawan mayoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang dilematis juga terkait dengan keadilan dan rasa kasih yang lain. Keadilan untuk yang teman-teman yang lain, tapi kasihannya juga ini anak memang memiliki sifat yang agak kurang teratur, tapi di sisi lain dia punya potensi besar. Nah, jadi kalau kita nggak wadai, nggak fasilitasi potensinya ini kan menjadi hal yang ya kasihan gitu Pak. Kita berkomitmen untuk kedepannya kita perbaiki gitu Pak.
Terus dari apa ya pengambilan itu proses pengambilan keputusan tentunya masih ada yang perlu dievaluasi, masih ada yang perlu dikembangkan. Kira-kira apa yang menurut Pak Dedi yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Baik, menurut saya yang perlu dievaluasi dan dikembangkan terkait dengan pengambilan keputusan itu hal yang sudah terjadi Pak, sama dengan yang saya tadi. Sebagai contoh, pada kasus saya sendiri tadi, ada rasa kasihan dan rasa keadilan itu kemudian kita ambil keputusan untuk menarikan anak tersebut. Tapi kemudian di kelas selanjutnya memang anak tersebut menjadi berubah secara positif. Jadi itu menurut saya keputusan yang mungkin perlu dikembangkan lagi, tidak dievaluasi. Kemudian mungkin yang perlu dievaluasi terkait dengan pandangan atau pendapat Pak. Itu kan ada beberapa contoh uji benar salah Pak, yang mungkin kita perlu tingkatkan adalah uji tokoh Pak, atau uji public figure. Misalkan kita mendapati kasus seperti ini, masalah seperti ini, mungkin kita bisa mendapat referensi yang lebih dengan cara kita meminta pendapat atau pandangan kepada pihak yang lebih sudah berpengalaman. Sebagai contoh mungkin kita bisa melibatkan Komisi Perlindungan Anak KPA atau apa, misalkan ada kasus seperti ini kita konsultasikan dengan keputusan seperti ini bagaimana, mungkin itu bisa sebagai bahan evaluasi kita. Oke, terima kasih Pak Dedi, luar biasa untuk fokus menentukan yang pertama ini fakta dan nyata terjadi di sekolah dan tidak reko-reko dari ada semua gitu. ya, makanya saya lihat fakta dan nyata. Terima kasih, luar biasa. Lanjut ya, kita ke fokus pendampingan yang kedua, yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Tentunya Pak Dedi mengikuti program studi penggerak sudah belajar daring menuju anak dari modul 1 sampai 3 ini sudah selesai. Program penggerak itu punya rancangan program, buatlah itulah kalau gampangannya. Apakah Pak Dedi sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah. Oke, kalau sudah, apa bentuk program yang sudah Bapak rancang Pak? Ya, jadi Pak kemarin melanjutkan identifikasi aset yang ada, ternyata sekolah kita itu meskipun memiliki alat elektronik atau komputer yang terbatas, kami juga pernah mendapatkan bantuan alat elektronik ketika COVID, mendapatkan tablet Pak atau tablet. Nah, dari itu saya memiliki pemikiran, memiliki gagasan untuk membuat sebuah program yang saya namai dengan program Profit Pak. Apa itu? Profit itu program memanfaatkan IT. Program pemanfaatan IT. Monggo. Terus bisa diceritakan sedikit saja Pak program Profit itu Pak? Ya, jadi memang saya mengajar di kelas 4 dan kelas 4 ini adalah calon peserta ANPK di kelas 5-nya. Memang mindset pertama saya menyiapkan anak saya untuk persiapan beradaptasi mengerjakan tugas menggunakan komputer, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada setelah mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan sahabat juga, itu akan kita agendakan ke dalam sebuah program Pak. Entah itu nanti kurikuler atau ekstra, itu masih kita godok lagi. Itu ya. Terus sementara itu Pak, dukungan apa yang Pak Dedi perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat itu? Bukan apa saja? Baik, untuk dukungannya tentu saya tidak bisa sendiri ya Pak, karena dengan keterbatasan perangkat di sekolah ini kebetulan laptop hanya ada 6, tapi tablet ada beberapa itu. Kemudian rencananya akan melibatkan siswa yang kelas tinggi, kelas 4 dan 6. Tentu saya butuh bantuan dan kolaborasi dari Bapak Ibu yang lain. Tetapi itu sudah kemarin sudah kita musyawarahkan, memang sudah dibentuk drone-nya. Kemudian kebetulan saya sebagai penanggung jawab dan alhamdulillah sudah ada dukungan dari sahabat yang Iya. Terus tentunya nanti kan sudah memperkirakan, sudah memperkirakan akan terjadi suatu tantangan pasti itu. Dua program ini aku siswa mesti ada hambatan atau gampang. Nah, apa yang menjadi kira-kira tantangan Pak Dedi
Jadi dalam masalah perancangan program yang sudah dibuat itu. Baik, untuk yang menjadi tantangan terkait program saya terus terang itu terkait dengan logistik ya Pak. Ini perangkatnya kan ya jelas kurang itu, sehingga saya harus berpikir bersama teman-teman yang lain untuk bagaimana untuk mensiasati ini supaya anak itu dapat apa yang namanya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman Pak, sebagai apa namanya bekal. Sekarang kan kehidupan sudah di era maju, jadi kalau tidak disiapkan dari sekarang apalagi dunia apa IT ini sudah kadang-kadang digunakan untuk hal yang negatif, itu kita minimalisir sekali Pak. Jadi itu yang menjadi tantangan. Terus untuk menghadapi tantangan itu gimana Pak kira-kira? Itu untuk mensiasati keterbatasan logistik, kami akan menyusun skenario jadwal ya yang nanti bisa membuat siswa itu merasa adil, karena ketika ada pembelajaran dengan IT ini antusias anak sangat besar Pak. Itu sangat apa namanya, kapan lagi Pak, kapan lagi seperti itu. Nah, jadi kita akan mengatur waktu dan jadwal. Terus untuk yang kolaborasi gimana caranya? Untuk kolaborasi kemarin sudah dibentuk tim Pak, 3 orang, saya sebagai pengusaha, kemudian dibantu oleh Bunda tadi Bunda guru di sini, kemudian sama Pak Niko. Itu kita nanti berbagi tugas, berbagi apa namanya job desk Pak, terkait dengan pengantar materi, kemudian inti materi, dan produk akhirnya seperti apa itu kita sudah berbagi tugas Pak. Oke Pak, terus pendampingan yang kedua cukup, nanti tolong program profit ya tadi ya, profitnya tetap dilakukan ya. Karena ini luar biasa nanti untuk ANBK-nya terutama biar tidak kaptek saja. Oke, walaupun tantangan sudah ada, untuk hambatan sudah bisa mengatasi, monggo nanti profit ini sebagai bahan tetap permintaan saya dilakukan. Oke Pak, kita ke fokus pendampingan yang ketiga, yaitu perkembangan komunitas praktisi. Mohon maaf sebelumnya, dulu kan pada waktu kalau nggak salah di Loka 2, Loka 2 itu kan CGP suruh merintis komunitas praktisi, bahkan untuk membentuk komunitas praktisi. Itu di sekolah sini sudah dibentuk. Sudah Pak. Terus apa nama komunitas praktisi ini? Jadi komunitas praktisi adalah komunitas belajar mandiri SDN 2 Kecamatan. Komunitas belajar mandiri SDN 2. Terus bagaimana Pak peran dari komunitas itu terhadap proses belajar daripada Pak Didi? Jadi dari komunitas praktisi atau belajar yang sudah dibuat tadi terkait dengan pengaruhnya langsung terhadap saya Pak, yaitu dari strukturnya Pak, Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin, kemudian sekretaris sendiri, kemudian terkait dengan hal yang berdampak langsung. Kebetulan kita sudah mengadakan beberapa kegiatan Pak, baik atau baru, dan yang terakhir kita laksanakan sekitar 2 minggu yang lalu Pak, kita menyelenggarakan webinar terkait dengan pembelajaran diferensiasi, dan kebetulan saya diminta untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi salah satu penyaji materinya atau narasumbernya. Itu Pak, itu menurut saya ya pengalaman yang sangat berharga Pak, bisa sharing berbagi dengan rekan sejawat terutama yang ada di lingkungan sini secara daring Pak. Terus kalau peran komunitas ini belajar mandiri tadi terhadap guru yang di sini pengaruhnya? Pengaruhnya sangat berdampak Pak. Ya. Itu juga Pak, guru-guru di sini juga kita berbagi peran Pak. Iya, itu kan kalau menyelenggarakan kegiatan itu kan ada yang menjadi bagi tugas, ada yang menjadi MC, kemudian kita secara bergantian menjadi penyaji materi. Itu juga menjadi hal yang positif menurut saya untuk perkembangan Bapak Ibu di sini. Dan selain itu juga bisa memfasilitasi rekan-rekan sejawat di lingkungan sini Pak, bisa memajukan sekolah juga menurut saya dari sisi pembelajaran dulu. Oke, ternyata terjadi perubahan dengan adanya komunitas praktisi ya Pak. Terus apa saja perubahan yang menyenangkan? Misalnya yang menyenangkan saja. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Pak Didi alami dari rekan di komunitas praktisi ini? Oke, baik. Menurut saya hal yang sangat menyenangkan, pertama terjadi kolaborasi yang baru lagi. Biasanya kita kolaborasi hanya
dalam kelas, kemudian kegiatan yang ingin kita laksanakan di lingkungan sekolah, sekarang terjadi kolaborasi baru terkait dengan komunitas belajar yang terus kita kembangkan dan kita majukan, Pak. Itu menurut saya itu yang Terus Yun Sewu, apa rencana yang akan dilakukan komunitas mandiri tadi di sekolah ini setelah program guru penggerak itu selesai, itu rencananya Pak? ya, rencananya tetap kita akan melanjutkan dan mengembangkan komunitas belajar ini, karena di sisi lain ya mungkin kalau dalam satu kecamatan ini mungkin ya bisa dibilang yang paling awal, Pak, untuk komunitas mandiri belajarnya itu, apalagi kalau kita mengacu pada data di PMM itu pengikutnya sudah lumayan ratusan, Pak. Jadi itu iya, itu sudah kemarin sudah webinar juga menyelenggarakan dan mengeluarkan sertifikat juga bisa membantu rekan-rekan dari daerah-daerah lain. Jadi saya kalau mau memberikan itu terus dikembangkan. Terus apa dukungan yang diperlukan supaya terus belajar bersama? Terus dukungan apa Pak yang diperlukan untuk komunitas praktisi Pak Dedi? Menurut saya yang diperlukan adalah komitmen dan rasa memilikinya itu, Pak, dari terutama kita sebagai pengelola komunitas di sekolah ini. Kemudian mungkin hal-hal baru yang update terutama bisa kita jadikan bahan untuk kegiatan di pondok ini, Pak. Saya rasa itu. Dan tentu juga dukungan dari Bapak Ibu guru rekan yang lain yang di luar sana. Biasanya kan ada yang lupa diharapkan kapan ini mengadakan lagi, nah itu kan untuk berarti kita diharapkan untuk jadi luar biasa. Kira-kira kita cukup ini untuk pertanyaan dan menggali pandangan tentang komunitas praktisi, sudah luar biasa. Baik, kira-kira nanti kita lanjut ke fokus pendampingan yang 4, Pak, dialog pasca observasi. Ini monggo untuk yang teman sejawat pribadi untuk melakukan itu. Saya, Pak, kita bagi dulu. Ya, saya bersama Bunda kemarin saya panggil dulu. Pak Dedi, kita ke fokus pendampingan yang keempat, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran dulu. Pak Dedi sudah mengobservasi sebagai observer untuk Bu ini ya, belum kenal misalnya. Bu ini itu sebagai yang diobservasi, jenengan sudah membimbing selama ini. Nah, saya ingin tahu untuk dialog hanya di paskanya setelah observasi. Terus yang kemarin udah dikirim videonya, udah kirim, udah tak pelajari. Silahkan untuk hari ini saya tidak akan komentar apapun. Jenengan dialog langsung dengan Ibu. Bagaimana setelah observasi, waktu yang sepenuhnya saya berikan kepada Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Untuk yang sesi ini akan saya laksanakan dialog atau percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Kemarin saya sebagai observer atau pengamat, kemudian sebagai gurunya adalah beliau Bu Ida. Kemarin kita sudah mendiskusikan APD, kemudian tentang apa sama pembelajarannya bagaimana, dan pembelajaran sudah kita laksanakan, sudah kita amati, dan kita akan mulai percakapan pasca observasi. Oke, selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Pak Gen. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah ya. Ini hari Jumat olahraga. Ya, Pak. Jadi tambah semangat ya Bu Ida. Baik Bu Ida. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan rangkaian kegiatan pembelajaran observasi kemarin. Kemarin kita sudah observasi, kemudian sudah observasi di kelas, kemudian sekarang akan kita laksanakan kegiatan pasca observasi. Baik, kemarin pembelajaran sudah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 di kelas 4 ya, pembelajaran kelas. Baik, menurut Bunda dulu, setelah melaksanakan pembelajaran kemarin dengan APD yang sudah kita diskusikan itu, menurut Bunda bagaimana menilai?
Bagus Pak, Bagus. iya, bagus. Sudah dilaksanakan sesuai dengan alur yang Indah apa namanya buat di dalam waktu ajarnya. Sudah, Nah, sudah Pak. bagaimana perasaannya setelah mengajar kemarin sesuai dengan alur ini? Bisa kalau untuk pos belum bisa puas ya Pak, karena masih kedepannya masih menginginkan hal yang lebih baik lagi. Oh. Tapi dari pembelajaran kemarin sudah bisa apa ya, mencoba hal baru, kegiatan pembelajaran yang baru. Iya, baik. Berarti ada kegiatan baru sesuai yang sudah targetkan dari pembelajaran di awal itu ya. Iya. Bisa disampaikan hal barunya atau strateginya apa yang Indah dapat temui di pembelajaran kemarin? Karena kemarin yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar pembelajaran yang baru saya laksanakan Pak. Sebelumnya belum menggunakan yang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus, luar biasa sekali Indah, ada ilmu baru pembelajaran berdiferensiasi dan Indah sudah mencoba menerapkan di kelas. Ya. Kemarin saya amati juga itu juga sudah muncul juga diferensiasinya, terutama pada diferensiasi konten itu ya Bu. Ya. Bisa diceritakan kemarin kontennya seperti apa? Kemarin yang saya laksanakan itu ada pakai gambar, kemudian pakai video pembelajaran Pak, kemudian pakai menggunakan benda nyata. Kemarin menggunakan tumbuhan Pak, tumbuhan asli. Oke, baik. Berarti itu sudah masuk ke dalam diferensiasi kontennya. Ya. Baik, dari pembelajaran yang sudah Bunda laksanakan, kira-kira ada tidak hambatan atau kendala yang Bunda alami dalam pembelajaran kemarin? Pasti ada Pak. Ada. Bisa disampaikan. Hambatannya kemarin yang kelihatan nyata itu waktu pembagian kelompok. Iya. Nah, Bagaimana? anak-anak itu ada beberapa anak yang tidak terima satu kelompok dengan temannya. Gitu. Terus padahal sudah saya pertimbangkan itu dilakukan dalam pertimbangan gaya belajar. Oh. Tapi anak-anak ya namanya anak-anak gitu Pak. Iya. Terima aku nggak mau sama kelompok itu, sama teman yang itu kayak gitu. Padahal Itu sih kemarin. sudah dilaksanakan apa namanya diagnostik awal ya sesuai dengan kesukaan gaya belajar. Iya. Terus dari kendala itu ada yang dilakukan tidak saat pembelajaran atau menanggapi siswa yang seperti itu? Enggak sih Pak, ya anak-anak akhirnya mereka ya sudah dengan kelompok itu mereka dikasih tugas ya dikerjakan satu kelompok, dikerjakan satu kelompok. Berarti anak-anak Hanya awal-awalnya saja. tetap bisa menerima ya, Iya. karena itu apa namanya sesuai dengan keinginan anak sendiri, Iya. sesuai dengan kesukaan. Awalnya sama yang temen yang biasanya dia Oh, main kayak gitu, kok lainnya ini kelompoknya enggak sama itu, cuma itu. Baik, itu bagus Bunda, itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran buat anak untuk beradaptasi Iya. dengan lingkungan baru, dengan alam baru itu bagus, itu bisa diambil poinnya. Baik, ini ya selanjutnya Bunda, tadi sudah terkait dengan kendala, kemudian alur pembelajarannya seperti apa, kemudian menurut Bunda hal positif apa yang bisa Bunda ambil dari pembelajaran ini? Hal positifnya ya itu Pak, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, hal positifnya ya. Jadi kemarin saya baca di RPP-nya itu ada penerapan kompetensi sosial emosional juga, itu terkait dengan kesadaran siswa, kemudian kemampuan berkomunikasi. Menurut Bunda bagaimana? Sudah nampak atau belum? Kemarin waktu ada yang mempresentasikan hasil diskusinya itu, ada kelompok lain yang memberikan tanggapan. Dia sudah memberikan tanggapan, meskipun hanya kalimatnya tidak seperti yang biasa kita gunakan. Jadi kalimatnya kalimat anak. Jadi menggunakan bahasa anak sendiri. Anak sendiri. Ya itu bagus Bunda, itu juga bisa melatih keberanian siswa dan apa namanya inisiatif siswa dalam mengembangkan kompetensi sosial emosionalnya. Baik Bunda, dari yang kendala tadi kemudian hal positif itu tentu Bunda menemukan hal yang tadi yang sekiranya menjadi
Bunda sendiri, menurut Bunda apa yang perlu dirubah pembelajaran selanjutnya? Mungkin di pertemuan yang akan datang saya akan mempersiapkan pembelajaran atau bahan ajar yang lebih menarik Pak, Iya. supaya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpihak pada muridnya. Oke, bagus, bahan ajar yang menarik ya. Menarik, Iya, iya. ya, ini saya tertarik sama ini. Bisa disampaikan contohnya seperti apa bahan ajarnya? Kalau kemarin kan pakai video dari YouTube Pak, besok bisa coba bikin dari kanvas. Oh, dari kanvas. Iya Pak. Baik, kira-kira kalau dari Canva itu Bunda sudah sering membuat atau butuh kolaborasi bersama teman atau bagaimana? Masih butuh kolaborasi Pak, soalnya kan baru ya, aplikasi baru, dan saya menggunakan itu belum lama gitu Belum Pak. lama. Jadi masih butuh kolaborasi dengan teman, masih butuh tanya. Kira-kira siapa pihak yang akan dilibatkan dalam pembuatan Canva itu? Yang akan diajak kolaborasi dalam pembuatan? Iya, Bapak Ibu guru yang lain Pak. Baik, Iya, iya. bagus. Jadi Bunda mau merencanakan perbaikan pembelajaran ya dengan mengkolaborasikan bersama dengan guru yang lain. Iya. Itu sangat luar biasa Bunda rencananya. Itu akan saya tunggu kabar baiknya di pembelajaran selanjutnya. Iya. Nah, baik Bunda. Kemudian rencana Bunda selain perbaikan pembelajaran yang spesifik tadi, kira-kira rencana tindak lanjut dan pengembangan diri yang ingin Bunda secara umum gimana apa sebenarnya? Kayak ini Pak, apa ya, pengembangan itu pemimpinan pelajaran ya Pak ya, untuk menciptakan suasana kelas yang interaktif dan menyenangkan, kemudian membiasakan siswa untuk selalu mengedepankan budaya positif terutama saat pembelajaran. Ini pemimpin pembelajaran ya, Iya. memang ini sesuai dengan apa yang saya amati Bunda. Ini saya mau izin untuk menyampaikan masukan boleh. Boleh Pak. Nah, ya, itu Bunda tadi berencana tindak lanjut dan area pengembangan diri ingin menciptakan pemimpin pembelajaran, Iya. menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif. Iya. Itu bagus sesuai dengan yang saya amati kemarin. Apabila siswanya itu lebih interaktif, lebih komunikatif, itu pembelajaran akan semakin bagus. Iya. Jadi itu bagus, saya dukung, saya dorong untuk dilaksanakan di pembelajaran pendidikan selanjutnya. Kemudian untuk budaya positif rencananya ini juga sangat bagus karena memang sejak dini anak-anak kita harus kita biasakan dengan budaya-budaya yang positif. Baik, Indah, ini tadi percakapan kita tentang pasca observasi di kelas kemarin. Kemudian Bunda dari kegiatan kita ini saat ini, menurut Bunda apa hal yang menarik dan yang baru? Hal yang baru yang sudah saya lakukan. Nah, sekarang ini Iya, kita sekarang, iya. Belum pernah ya Pak? oh belum pernah ya? Pertama Oke. kali ini. Pertama kali ya. Oke, gimana perasaannya kita ngobrol? Ya, Belajaran bisa sekarang observasi seperti ini. belajar yang baru. Iya, belajar yang baru. Ya, sebelumnya kan kita mulang kok nggak ada benar salahnya kan nggak tahu. Kalau dengan kayak gini ada observasi, ada pertanyaan setelah observasi, jadi kita bisa belajar hal baru. Oh ternyata saya mengajar itu kurangnya di sini, harusnya ada tambahan ini seperti ini kayak. Berarti kita bisa sama-sama saling sharing. Iya, Ya. iya. Di sini saya kemarin sebagai observer, belum tentu saya mengajar sebaik Winda itu. Jadi besok kemungkinan kita akan juga akan bergantian posisi untuk saling memberikan masukan untuk kemajuan Winda baik sekarang. Begitu Winda. Mungkin ada disampaikan lagi. Cukup, baik. Terima kasih pembelajaran sangat luar biasa. Saya rasa cukup percakapan pasca observasi kita cukupkan sekian. Apabila saya banyak salah kemarin dalam observasi saat observasi dan saat ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, semoga kita semua semakin belajar untuk mengembangkan pendidikan selanjutnya. Baik, terima kasih Winda. Oke, waktunya. Terima kasih. Jadi Bu Indra luar biasa. Pasca operasi dialognya mudah-mudahan seperti ini sharing-sharing antar guru yang ada di sini gitu ya. Tapi kalau banyak komentar silahkan digunakan lagi setelah program ini selesai. Itu aja Pak Diki. Terima kasih.
masih beda. Oke, Pak, sami sami. Terima kasih. Oke, Pak. Monggo ke tugas lagi. Terima kasih, Pak. Ampun enggak. Jadi tadi sudah dialog dengan guru yang di sini beda, tadi juga ada partisipasi, sudah bagus menurut saya. Kita ke akhir pendampingan ya Pak. Ya alhamdulillah kita di akhir pendampingan. Di akhir pendampingan biasanya itu pakai refleksi. Sekarang enggak, sudah ada pendampingan ini setelah jenengan itu menjalani program kuliah yang menurut Pak Dedi yang paling dikuasai materi-materi yang sudah dipraktekkan itu apa? Menurut saya Pak, yang materi yang sudah saya kuasai dan saya terapkan di sekolah saya itu terkait dengan terkait pembelajaran berdiferensiasi Pak. Iya. Itu karena keseharian saya mengajar di kelas dan kemudian sering saya terapkan di kelas. Menurut saya itu materi yang sudah saya kuasai dan sering saya terapkan di kelas, terutama diferensiasi konten. Terus tentunya yang dikuasai tentunya ada yang dirasa membingungkan. Nah, apa yang membingungkan? Jangan dipelajari lebih dalam lagi apa? Menurut saya dari yang proses tadi pembelajaran tadi sudah menurut saya sudah bisa memahami, tetapi pada akhirnya ada hal yang membingungkan Pak terkait dengan materi atau penerapan pengambilan keputusan Pak. Nah itu ketika terjadi dilematis itu saya harus benar-benar mendalami materi ini sehingga ketika saya mengambil keputusan dampak kedepannya itu bisa diminimalisir Pak yang negatif. Itu Pak, itu pengambilan saya harus lebih saya lakukan. Terus saya apresiasi Pak, luar biasa dari ini dan saya ucapkan terima kasih dengan telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan baik itu di daring maupun di luar. Mohon tetap selalu dan selalu untuk program hiburan nanti dan sudah selesai tetap seperti ini. Iya, insyaallah Pak. Gitu ya Pak Dedi, tidak cukup. Tapi sebelum kita tutup Pak, saya mengingatkan dulu terhadap Pak Dedi dulu nanti sebelum penginan cek dulu ya. Dulu kan ada edaran feedback 300 bahasa itu masih ingat ya? Iya Pak. Itu sudah di input di LMS belum? 300 sudah Pak. Yang 5 guru, mahasiswa, terus kepala sekolah dulu sudah ya? Sudah, tetapi ada yang ketika saya mau melengkapi itu ketika servernya mau sudah Pak. Jadi nanti saya cek lagi di sebelum penginan ya, masalah nanti penginan itu harus clear ya. Terus juga sudah ngisi self apa ya, evaluasi belum? Evaluasi sudah. Self evaluasi itu di LMS itu. Ya, itu sudah. Nanti cek lagi ya, sebelum penginan pokoknya itu cek kembali. Soalnya kalau sudah ya tidak apa-apa. Hanya mengingatkan saja loh Pak Dedi. Terus lagi saya ingatkan lagi sebelum penginan Pak. Nanti melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset. Oh iya. Nanti dilakukan diskusi terkait pemetaan aset sebelum P6 ya. Setelah di tanggal berapa hari berapa, monggo. Itu yang harus dengan lakukan satu, membuat jadwal, menentukan jadwal diskusi pemetaan aset. Dengan siapa? Dengan kepala sekolah, biar nanti kepala sekolah ada itu maksudnya. Jadi menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Terus yang kedua setelah jadwalnya sudah mengundang aktor yang akan dilibatkan di diskusi itu. Tentunya kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat atau monggo itu terserah dengan yang akan dijadikan aktor. Nah, nanti terus setelah itu lakukan diskusi dengan diundang resmi, lakukan diskusi di situ untuk pemetaan aset, ya. Ada daftar hadirnya tentunya di situ diskusi. Daftar hadir ada nomornya tentunya, gitu. Terus ada fotonya. Nah, dari rangkaian itu nanti dikumpulkan jadi satu menjadi hasil pemetaan. Nanti dikumpulkan. Nah, ulangi ya. Sebelum PI 6 itu 360 cek. Saya evaluasinya dicek. Terus diskusi pemetaan aset. Nanti diskusi aset harus terdiri dari menentukan jadwal, mengundang aktor, daftar hadir, notulen, foto, terus dari itu dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan.
hasil pemetaan. Hasilnya apa nanti dari hasil itu Pak dikumpulkan jadi satu. Itu sebelum ke-6 ya. Terus yang lain-lain misalnya terkait dengan mungkin pembelajaran dari yang nyuwun sewu belum dengan pahami, itu boleh konsultasi dengan fasilitator. Boleh nanti WA dengan saya. Kalau dengan fasilitator dicatat di jurnal komunikasi. Di RMS. Itu gitu. Dan cukup pendampingan hari ini mungkin saya mendampingi jenengan dari pagi sampai jam ini. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, saya mohon maaf Pak Didi. Itu saja cukup dari saya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Pak Sugeng, terima kasih sekali atas pendampingan yang ke-5 ini. Menurut saya ini adalah hal yang sangat berharga, sangat menarik. Tadi sharing ilmu, kemudian banyak masukan kepada saya. Dan, semoga ke depan sekolah ini semakin baik. Amin. Terima kasih Pak Sugeng. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.